percakapan kita ya saya bisa mendengarnya kembali setelah tidak bersama ibu lagi. Memang kita mulai dari komite ibu puas ketua ibu puas apa ibu wakil. Oke, monggo silakan ibu puas juga. Jadi yang menurut mohon ceritanya karena komite ini banyak terkait dengan program, terkait dengan anggaran, pola yang diterapkan di sekolah seperti apa, terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, evaluasi atau pelaporan anggarannya. Udah berani saya maju. Mungkin biar agak jelas menurut saya ini keterlibatan komite ini terhadap pada kegiatan perencanaan tahunan, pada perencanaan anggarannya itu seperti apa, terus pada pelaksanaannya, terus pada pelaporannya itu seperti apa. Kita sesuaikan dengan kegiatan. Mohon maaf, saya sudah agak ya kita sesuaikan dengan kegiatan anak-anak. Terus laporan kita juga ada laporan dan bareng sama sekolah 3 bulan juga ada laporan kegiatan. Kalau masalah ada anggaran ya kayak kemarin misalnya saya itu yang berkaitan dengan anggaran dengan berkaitan dengan kegiatan anak-anak ya, seperti kegiatan ekskul kemarin, terutama kalau anak saya kan ekskul tari ya. Nah, kemarin itu ekskul tari itu anak saya bilang pengen belajar tari yang lain gitu. Kemudian saya komunikasi nih dengan kepala sekolah. Saya bilang gimana ya, ini anak-anak Ustadz pengen tari yang lain. Selama ini kan tari saman, pengen tari yang lain gitu. Oh, mungkin bisa diadakan pelatih gitu ya, diadakan pelatih tari gitu. Oh ya, nanti kita komunikasikan, dan akhirnya alhamdulillah sekarang udah ada pelatih tari, yang artinya itu kan ngambil pelatih tari dari luar kan berarti harus ada anggaran juga yang dianggarkan. Jadi alhamdulillah sejauh ini komunikasi kami tentang kegiatan anak-anak yang berhubungan dengan anggaran komite itu berjalan lancar sih. Artinya mengusulkan sekolah untuk menambah kayak buku untuk di perpustakaan supaya anak-anak minat bacanya lebih ini ya, dari karena kan zaman sekarang gadget ya Pak ya, jadi berusaha bagaimana anak-anak bisa tumbuh nilai untuk membacanya. Jadi mengusulkan juga ke sekolah untuk di perpustakaan. Kalau dalam merencanakan anggaran sekolah secara global, tadi kan itu pencontohan di ekskul, iya. Kalau secara global, Bapak itu diundang dari komite diundang atau pada perusahaan atau pada Pleno. Kan sekolah buat perencanaan untuk anggaran dalam 1 tahun gitu. Diundang Pak. Iya, ada dilibatkan untuk perencanaan. Atau itu biar ingat beliau tunjukkan fotonya, biar ingat beliau. Ada fotonya biar ingat. Untuk perencanaan anggaran dan kalau terkait dengan usulan-usulannya kan tadi saya ceritakan nih, usulkan ini usulkan nanti ada usulan dari sekolah dan diakomodir dalam
Kalau dalam pelaksanaan itu fungsi kontrol atau melaksanakan atau gimana? Dua-duanya Dari iya. Kita melaksanakan, kemudian ada quality control juga dari pihak sekolah, kemudian setelah kegiatan itu kita ada laporannya gitu ya. Oh, jadi yang melaksanakan kegiatan itu komite juga melaksanakan, bukan sekolah. Sekolah. Jadi Sekolah. kita Jadi fungsi kontrol. support Pak gitu. Pihak komite mensupport, fungsi kontrolnya terlaksana. Ya bareng sih Pak Oh, gitu bareng. ya, bareng. Jadi kita dari pihak sekolah kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang itu melibatkan komite gitu, kita support gitu. Kayak kemarin ya kita ngadain lomba kebersihan ya, lomba kebersihan, menghias kelas seperti itu. Kita kebersihan kelas itu kita komunikasi sama pihak sekolah juga ini gimana gitu. Nah terus kan untuk masalah biaya dan segala macam kan kita juga sudah ada ya Mbak ya, yang memang itu anggarannya komite itu memang juga sudah ada. Kalau dari pihak sekolah menjelaskan nggak atau memberitahukan sumber-sumber anggaran kita dari ini. Sampaikan kepala sekolah. Mohon maaf ini. Ada contohnya kalau sumber anggaran sekolah itu dari mana saja? Contoh aja satu dari yang jelas masih dari Bapak Ibu. Iya, dari kita. Makanya dari kita untuk kita. Gitu ya. Dari kita untuk kalau kita. Yang dari pihak lain tuh adakah? Bukannya dari sumbangan atau kita cari donatur dari perusahaan atau dari pemerintah sendiri. Kalau ada kegiatan, kalau kegiatan seperti Smartis gitu, itu kan juga biasa dari komite support. Jadi dari luar juga ada, cuma itu semua anak-anak yang kelola. Kalau ini Bu, kalau kami yang di sekolah negeri itu kan ada asal dana itu dari bosda, bos pusat. Iya, ada nggak? Mas. Iya, ada juga dari bos. Tahu kalau kan cara itu biar dari Pak. Dari dana bos juga. Kalau proses pelaporan dari penggunaan anggaran atau dari evaluasi program tahunannya, Ibu terlibat dalam penyusunan atau dalam pelaporan, atau Ibu selaku komite mendapat laporan dari pelaporan penggunaan dana? Kalau saya biasa karena saya tanda tangan. Begitu. Artinya terlibat dalam pelaporan juga. Iya. Ini untuk poin Bapak ya. Langsung ditanya. Enggak bisa itu. Yang tadi saya sampaikan kepada Bapak ya kan. Saya itu bukan tipe pejabat, jadinya apa yang langsung gitu. Kalau pejabat kan banyak perkenalkan, banyak informasi ya. Mungkin dari itu, wah ini kok orang nggak etis, nggak sopan. Kami mundur lagi aja berikutnya. Kami itu dari Ban PDN, jadi kami sebagai asos ditugaskan untuk visitasi ke sekolah ini. Jadi keperluannya ya kami ingin tahu dan data sehingga kami bisa menentukan dengan valid apa yang terjadi di sekolah ini. Makanya kami minta masukan dari Bapak Ibu sekalian selaku komite maupun selaku orang tua siswa. Gitu. Kalau gitu siswanya masih aktif di sini semua? Masih. Tadi kita berbincang terkait dengan komite kita bersama nanti sekarang kita konteksnya berbincang ibu sebagai orang tua siswa. Putranya kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 itu. Kelas 11. Kelas 11 itu. Kelas 11. Kelas 10 Pak. Kelas 10 gitu yang paling baik. Tapi anak saya sudah alumni. Oh, ada juga. Ada. Sudah ada yang sudah lulus, ada yang masih baru masuk. Artinya panjang di sini. Kalau itu sama. Sudah ada yang alumni. Sudah ada yang alumni. Dari penduduk lama Pak. Berarti
keluarga-keluarga luar biasa. Iya. Percaya sekali dan sekolah yang hebat Bu ya. Itu buktinya percaya sampai anaknya yang pertama masuk, yang kedua lagi gitu. Artinya kan percaya dan yakin bahwa saya sekolah ini hebat. Begitu Pak ya. Ibu mohon maaf sebagai orang tua, pernahkah Ibu mendengar visi misi sekolah? Pernah. Bapak kepala sekolah menyampaikannya di mana? Tidak pertemuan orang tua ya. Di pertemuan orang tua. Ya. Kalau di sekolah ada nggak ya ditempel-tempel di mana? Ibu pernah lihat? Ada. Oh, di mana Bu? Di kelas-kelas waktu kita acara kebersihan. Ada yang menempel. Bisa anak-anak lebih kreatif. Anak-anak yang kreatif. Menurut ibu-ibu sekalian, bagaimana tanggapan warga sekolah tatkala ibu-ibu berkunjung ke sekolah atau ibu-ibu anak-anaknya pulang sih mungkin beda dengan yang tinggal di sini. Ada yang namanya tinggal di yang Boarding. SMP. Ya, anak saya kemarin. SMP. Ada. Kalau ibu berkunjung ke sini berbagai macam kebutuhan, bagaimana respon dan tanggapan warga sekolah? Saya yang jawab ya Pak. Saya yang jawab. Monggo. Silakan. Alhamdulillah sih Pak, selama ini dari mulai anak saya yang sudah lulus ya sampai si Ade itu respon sekolah sangat baik. Saya ngerasain sendiri ya Pak, kalau memang itu tidak baik saya tidak akan lanjut kan ya. Karena yang terutama itu saya memberi sekolah itu komunikasi, terutama komunikasi kita dengan guru-guru. Di kala mana kalau sudah komunikasi itu enak, selanjutnya itu akan lebih enak berjalannya gitu loh Pak. Apa-apa itu mudah. Gitu. Apalagi kalau di saat kita memberikan saran, gitu. Kalau responnya itu cepat, kayaknya kita juga semangat ya Pak ngasih saran, ngasih masukan yang tentunya untuk perbaikan sekolah, gitu Pak. Itu sih Pak. Kalau biasanya sekolah mengundang ibu ke sekolah dalam konteks berbagai macam konteks, mungkin ada kebutuhan terkait dengan program di sini, atau terkait dengan program-program sekolah, atau terkait dengan event-event tertentu itu dalam satu tahun rata-rata sering Pak, karena banyak kegiatan. Karena satu bulan itu iya, kadang ada parenting, terus kegiatan anak-anak kami selalu diundang. Oh, dan datang satu bulan lebih dari lebih. Misalnya sebulan lebih, 2 bulan gitu ya. Ada. Oh, 2 bulan. Iya, paling tidak rata-rata 2 bulan pasti ada. Pasti ada kegiatan terus. Iya. Sebulan sekali itu pasti ada kegiatan. Dan bisa juga dalam 1 bulan. Iya, bahkan sebulan ada 2 kali, 3 kali yang berarti intensif sekali punya komunikasi antara sekolah berkomunikasi dengan orang tua. Biasanya kalau gitu kegiatan apa saja? Kemarin English Sprint, pembukaan sama penutupan kami juga. Terus Sematis itu kegiatan anak-anak itu Pak. Jadi ada parenting. Sekolah mengundang orang tua apa komitenya? Ada komite. Komite juga. Lebih sering. Komite itu totalitas tanpa batas. Ya Ustaz, totalitas tanpa batas. Kerajinan. Kalau selain ini katakanlah sih perkembangan atau progres anak-anak Bapak Ibu dalam belajar maupun dalam
kegiatan ekstrakurikuler. Adakah kolaborasi atau kerjasama yang lain selain itu tadi, bisa orang tua dengan sekolah atau sekolah berkolaborasi dengan orang tua? Saya kayak bimbel kan mendatangkan bimbel ke sekolah gitu. Kemarin mempermudah anak-anak Pak biar nggak cari-cari lagi kan orang tua Pak. Jadi fasilitasi. kelas 3 ya, kelas Iya. 2 bimbel ya. Kalau ini tadi saya mendengar, tapi nggak tahu ya berapa, ada kegiatan studi di luar Studi tour. sekolah, Iya. studi tour atau apa, itu prosedurnya kalau yang dilakukan sekolah terhadap orang tua gimana? Itu yang pertama itu angkatan kami kemarin itu Pak, kami ke Singapura sama Malaysia. Yang belakang ke Singapura itu gimana? Ya, itu awalnya kan sekolah cuma sosialisasi, dikembalikan lagi ke orang tua. Karena beda-beda ya Pak orang tua ini, karena dananya juga kan dari kami sendiri. Jadi sekolah itu tidak mewajibkan. Tapi alhamdulillah hampir semua yang ikut. Yang tidak ikut itu cuma 6 gitu Pak, dengan alasan sendiri. 2 negara, harusnya 3, tapi takut keburu kan kemarin. Jadi tidak wajib ya, Tidak wajib. tapi hampir semua ikut. Iya. Berarti respon orang tua yang luar biasa. Selain dengan bimbel, kelompok bimbel di luar, selain ini yang ibu ketahui kerjasama sekolah dengan pihak luar atau mitra itu. Tadi kan itu sudah sebutkan ya. Iya. Bahasa Inggris. Iya. Ada juga kerjasama dengan kepolisian gitu ya Pak. Misalnya ngasih penyuluhan ke anak-anak gitu ya, Kalau berkendara. polisi itu biasanya suruh apa? Atau kerjasama? Penyuluhan itu Pak. Penyuluhan. Iya, karena kan keselamatan anak-anak, ini kan anak-anak udah mulai bawa kendaraan Pak. Iya. Selain dengan kepolisian ada yang Kesehatan, iya. Untuk kesehatan ya? Puskesmas, cek kesehatan anak-anak. Oh, Iya. selain dengan kepolisian ada Apa lagi? atau ada yang ada yang ibu ketahui yang lain lagi? Apa Atau ya? pernah dengar cerita? Banyak tentang- sih sebenarnya Pak. Banyak ya? Iya. Karena banyak program-program ini kan anak-anak kan. Iya. Tapi setidaknya yang ibu ceritakan tadi ada Dengan kepolisian, pihak bank. Iya. keselamatan Perbankan juga ada. Perbankan. perbankan. Iya. BSI ya. Sering banget itu kita gitu kan dari kampus-kampus. datang ke Iya, sini. Banyak, emaknya aja sampai bingung kan. Banyak Pak. Ini mungkin saya nggak tahu, moga-moga pernah atau ibu pernah mendengar rapor pendidikannya sekolah putra putri ibu. Rapat Ini pendidikan. rapor pendidikan untuk sekolah. Oh, Atau istilahnya rapor Oh, mutu. iya, rapor mutu. Ya. Rapor mutu sekolah pernah. Iya. Kapan ibu diberitahu atau kapan ibu mendengar rapor mutu sekolah ini? Ada sih diserahkan Pak. Oh, diserahkan. Iya. Oh, jadi rapor mutu itu dicetak atau diapakan? Diserahkan. ke- Sosialisasikan, disampaikan. Oh, disampaikan. Disampaikan. Menyampaikan rapat orang tua. Iya. Atau ada undangan khusus untuk menyampaikan itu. Di kalau rapat ini sama Iya. sama apa? Disampaikan, disosialisasikan sampai ini rapat untuk kita segini. Yang berjenjang itu. Iya, Pak. dapat Yang Peringkat peringkat provinsi. yang ya jadi saya tahu disampaikan sampai tahu nominalnya berapa keluar. ya jadi di apa kepala sekolah menyampaikan kalau di tahun ini kita dapat ini penghargaan ini gitu. Disampaikan bahwa pencapaian ini bukan sesuatu yang mudah gitu dan memang harus terus diperjuangkan gitu dipertahankan gitu. Kita disampaikan sih ya dengan komite Artinya orang dari tua komite juga diundang dan disampaikan, disosialisasikan. disosialisasikan. Terus adakah ibu memberi masukan-masukan terkait dengan apa yang sudah disampaikan terkait dengan rapor pendidikan atau komite memberikan masukan-masukan terkait dengan rapor pendidikan? Karena rapor pendidikan potret mutu sekolah. Ya. Satu seperti ini. Oh, tadi
di sana kan biasanya tertulis ada literasi, ada literasi, hasilnya seperti ini. Adakah Bapak Ibu satu komite terkait dengan itu? Karena itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Gitu, ya. Atau baru sebatas Bapak Kepala Sekolah menyampaikan itu capaian kita selama tahun ini, gitu. Atau mungkin ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan capaian ini. Gimana? Kasih masukan juga ya, mungkin kayak menambah program-program sekolah yang menunjang kegiatan anak-anak kan Pak, untuk meningkatkan itu lagi. Jadi ada masukan untuk ditambah kayak program-program. Jadi dari orang tua komite sudah ditambahkan program-program yang untuk kesuksesan anak-anaknya. Iya. Saya beberapa Bapak Ibu Ibu di sini kan para siswanya ada persatuan orang tua di sini Bapak Ibu. Mungkin atau ada wujud komunikasi via grup atau apa? Ada. Orang tua via grup keseluruhan atau per kelasnya atau per jenjang. Per jenjang. Oh, ya, dari keseluruhan tapi per jenjang. Ya, berangkat. Biasanya dibicarakan di IPA. Kan ada ya topik-topik viral, ini topik viral ini kan. Biasanya kayak gini Pak, kami itu kan punya grup ya Pak, berjenjang. Di situ tuh ada perwakilan lagi. Jadi apapun keluhan orang tua itu disampaikan di situ, baru kami meneruskan lagi ke komite. Ini saya orang tua ya Pak ya. Nah, saya teruskan lagi ke komite ke sekolah. Kami ada ininya Pak, ada tahapan. Jadi kami misalnya ada ngasih saran atau masukan tidak langsung. Gitu. Sekiranya kami masih bisa menangani di situ, kami atasin sendiri. Tapi sekiranya itu ada permasalahan yang rumit, kami teruskan. Gitu Pak. Kalau dari keragaman sukunya, keragaman, yang jelas anak-anak dengan sekian banyaknya, banyak beda-beda. Gimana interaksi di antara ini? Tadi mohon maaf tadi saya mencontohkan yang Ibu sampaikan tadi. Ada 6 anak yang tidak ikut, mohon maaf, dibanding ke Singapura. Terus tanggapan atau interaksi mereka yang ikut dengan yang tidak ikut, ya biasa aja, atau yang tidak ikut jadi minder. Enggak, kami alhamdulillah nggak apa-apa Pak, karena mereka punya alasan sendiri kan. Gitu. Salah satunya misalnya habis sakit kemarin itu kan. Jadi yang temennya berangkat ini juga berbagi cerita. Pulang itu berbagi cerita. Bahkan sempat kami berbagi oleh-oleh juga sama. Jadi mereka di sana tuh ingat sama temennya yang ditinggal gitu kan Pak. Ini kasihan ditinggal gitu. Tapi kan namanya orang ya Pak beda-beda. Mungkin orang tuanya punya alasan sendiri untuk persiapan kuliah nanti atau apa. Terus kalau itu tadi kan satu contoh. Kalau dalam keseharian di sekolah ini putra putri itu adakah keluhan? Oh saya dibeda-bedakan. Oh saya tolong teman saya karena saya mohon maaf saya dari suku A. Enggak ada. Jadi kalau interaksi antara siswa-siswa kita di sini kayak macam bulian gitu kali ya. Bully membuli gitu kali ya. Enggak ada sih. Antar kayak pembeda-beda antara mereka. Enggak ada sih. Jadi harmonis saja tuh. Aman aja. Balikpapan juga kan beragam sekali ya. Jadi justru itu saya tahu beragam ini, makanya interaksi mereka di satuan pendidikan di sekolah ini seperti apa? Apakah mereka mohon maaf kan ini punya mohon maaf saya ke arah suku memberikan suku jadi ada yang penting. Nah ini dipakai untuk bercanda tapi sedikit ngolok juga kalau sini kan. Orang tua enggak ada. Tapi alhamdulillah sih anak-anak Pak diutamakan itu dari akhlaknya Pak. Anak-anak dibekalin dengan akhlak mereka.
tadi pas di rapor pendidikan, Ibu juga memberi masukan-masukan terhadap program-program yang ada di sekolah. Menurut Ibu, yang putranya sudah kelas 12, kan lama Mas 12 layanan sekolah ini terhadap kegiatan belajar, kebutuhan untuk mengembangkan putra putri Ibu itu sudah cukup atau perlu ditingkatkan lagi atau masih kurang atau gimana? Sudah cukup sih. Sudah cukup. Sudah cukup. Kira-kira untuk lebih hebat lagi perlu ditingkatkan lagi Atau atau gimana? kalau mau lebih hebat lagi, boleh ditingkatkan lagi. Oh, tadi putra Ibu atau putri Ibu sudah ada yang alumni? Sudah. Oh, sudah ada yang melanjutkan pendidikan atau gimana? Melanjutkan pendidikan Melanjutkan pendidikan di mana? di Universitas Jogja. Menurut Jogja. Kalau Ibu yang sudah lulus? Alhamdulillah lagi pendidikan di Bogor, Pak. Ya, di Bogor. Iya, kepolisian. Ini menurut putra putri yang sudah lulus itu, apa yang diberikan sekolah, apa yang diajarkan di sekolah itu menurut penilaian mereka itu cukup atau masih kurang atau yang lain? Gimana Bu? Sudah cukup. Ada perubahan, sudah cukup ya? Karena untuk melanjutkan sekolah kan berarti saya sudah cukup. Ternyata pendidikan selama di SMA itu mendukung sekali Mak, berarti kan mereka sudah cukup gitu. Iya. Kalau yang jadi polisi, karena polisi bukan berarti pendidikannya punya. Iya. Karena di sini berbagai macam. Tadi saya lihat ada ekstrakurikuler, ada pramuka, ada Iya. gimana? Betul. Alhamdulillah sih Pak, anak saya itu kemarin itu ya kebetulan persaingannya luar biasa ya Pak, dengan yang sekolah-sekolah lain kan Pak. Alhamdulillah alumni sini yang kemarin itu cuma 2 orang dari alumni sini. Ya. Jadi kakak kelasnya sama adik saya, sama anak saya kan, jadi 2 yang diterima alumni sini. Alhamdulillah sih Pak, lebih kalau menurut saya Pak ya, lebih dari cukup, makanya adiknya saya titipkan lagi di sini. Kalau menurut Ibu berdua gimana Bu? Kalau sudah ada ikut Belum. masih di sini gimana? Kalau saya anak saya yang kelas 11 itu kan memang udah dari bahkan dari TK ya. Iya sama. Adiknya SD, SMP, SMA. adiknya juga gitu. Adiknya yang Mbak Nazla juga dari TK. TK, SD, SMP, SMA. Bahkan kalau ada kampusnya. Ya Allah. Jadi maksudnya ya itu tadi Pak, ketika kita menitipkan anak kan artinya kita percaya mutu pendidikannya bagus, kita kemudian komunikasi kita dengan guru itu terjalin dengan baik. Yang dibutuhkan sama orang tua itu sebenarnya komunikasi kita ya dengan guru gitu ya. Kita jadi tahu dengan sekolah. Jadi kita itu tahu apa sih yang terjadi di sekolah sama anak ini gitu loh. Gitu. Dan anak ini jadi juga tidak takut untuk ngobrol sama kita tentang kelasnya, tentang komunikasi dia. Najla itu pernah cerita tentang komunikasi dia dengan guru BK, siapa guru BK? Bu? Ya, berarti gitu, tentang ngobrol gimana Najla kamu nanti kalau dia kan anaknya kinestetik ya. Kinestetik, dia suka bergerak, tidak terlalu bisa diam. Maaf Ustazah. Yang tahu Najla. Ya, jadi makanya dia ambil ekskul tari. Gitu. Nanti kalau kuliah gimana gitu. Saya juga pernah ngobrol ini nih sama Ustadz Rusdi nih. Najla itu pengennya ke kuliah seni. Ustadz bilang saya pusing. Masa harus masuk UNJ? Di ini aja Bu, dikasih Ustadz Rusdi itu belum proses, nanti berjalan, nanti anak-anak tuh masih berubah. Jadi komunikasi itu jalan Pak, antara kami dengan anak dengan guru, kami juga dengan guru itu jalan. Seperti itu. Kepala sekolah dicabut juga kan? Oh ya, sekolah. Tadi Facebook pertama ya? Iya. Pertama lagi. Itu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya untuk kepercayaan kami dengan sekolah itu untuk kualitas, untuk komunikasi, untuk program-program gitu ya. Alhamdulillah sih bagus sih gitu. Dan
kenapa kami masih bertahan di sini ya? Kami masih percaya dengan sekolah. Nah, kalau sekarang saya mau tanya perhubungan ya. Kalau tadi kita komunikasi terkait dengan perhubungan ini, yang Bapak Ibu dengar adakah pola penanganan perhubungan, polanya ada Ibu mendengar Penanganan atau Bapak Ibu pernah disampaikan Pak Guru? Iya, guru BK. ke BK. Pola penanganannya ada gitu. Ada. Gimana Bu kalau yang Ibu dengar gimana? Pola penanganan perhubungan di sekolah. Jadi ketika anak-anak itu ada satu masalah Pak, itu langsung ditangani supaya tidak menyebar ke masalah yang lain. Salah satunya ke guru BK. Kami ada guru BK. Ya. Jadi guru BK ini ada dua, yang Ahmad sendiri, yang Iwan sendiri. Jadi mereka lebih gampang untuk berkomunikasi. Kalau yang Bapak yang Ibu dengar, pernahkah ada cerita putra dengan Ibu? Ada perhubungan di sekolah ini atau ada di sekolah ini? Ada sih biasa aja yang masih kasus-kasus dalam paling pelanggaran kayak seragam mereka gitu aja sih Pak, kadang tidak pernah ada yang kelahian sampai tidak pernah dengar pelanggarannya sih itu aja. Apalagi kalau kemarin waktu COVID itu kan libur lama ya Pak, pada gondrong-gondrong gitu dipanggilin itu aja. Pokoknya kayak gitu Kalau cepat itu kan perundungan ya. wajar aja ini. Iya, Karena saya pun sebenarnya mengambil kesimpulan kalau tidak ada, kenapa? Karena itu cerita banyak terkait dengan komunikasi. Iya, komunikasi itu penting. Tapi hanya untuk memastikan bahwasanya ya Ibu mengatakan kok tidak itu. Disampaikan gitu. Ibu waktu berkunjung ke sini pernah mampir ke kantinnya? Jadi tempat ngetem. Jadi Pak, jangankan kantin, saya orang tua dan komite sering sidak ke dapur. Iya. Karena kan anak-anak makan di sini ya Pak. Iya. Sering ya. Jadi kami semua kan putra putrinya di sini. Iya. Bagaimana Bu terkait dengan makanan di kantin, terkait dengan kita kaitkan dengan kesehatan, dengan sekarang kan marak Bu ya, Iya. warna yang mungkin makanan yang mungkin kadang kurang higienis, mungkin adanya pemanis buatan. Nah, mungkin Yang karena kantin kita ini dikelola dari guru juga, sebagian dari guru-guru yang menitipkannya, jadi dia memikirkan untuk anak-anak. Ya, kantin ini apa ya? Nggak ada ngambil dari luar. Oh gitu. Iya, jadi dari guru-guru. Jadi pengelola kantin itu ibaratnya orang Iya. dalam sekolah. Iya, betul sekali. Mereka perhatikan Iya, termasuk kesehatan. dapur Catering tempat gitu loh. makannya, Iya. makan siang juga. Punya sendiri. Ada di sebelah Ada di sana. belakang Iya. dapur catering. Anak-anak saya itu suka banget ya sama cateringnya. Oh iya, enak katanya. Apalagi ini ya, kalau boarding kan lebih ngeri lagi ya. Kalau Iya. boarding kan 3 kali sehari makan gitu. Kalau kita kan makan siang gitu. Dan itu tanggapan anak-anak itu terhadap catering itu Masya Allah gitu, mungkin lebih ini ya, makanannya itu lebih komplit ya daripada di rumah. Ada buah, lauk, pauk, sayur. Pulang makan mie lagi ya. Andalan anak-anak. Iya. Nggak nolak Pak ya. Tadi kan ibu menginformasikan setiap ada kegiatan di sekolah itu diundang. Yang ibu datangi atau yang ibu dengar dari putra putrinya atau yang disampaikan bapak kepala sekolah, pernahkah ada penyuluhan terkait dengan kesehatan, terkait dengan kesehatan reproduksi? Iya, pernah ada. Pernah. Sudah. Iya, sudah. Terus ini dari mana Bu yang diberikan penyuluhan? Biasa dari kerjasama dengan puskesmas. Iya, biasa. Atau Dari dokter. dari orang tua yang ini kan, yang dokter bisa Oh, diundang. pernah ada. Ya,
Pernah. Semuanya yang Iya. dokter berikan perusahaan Iya. produksi di sini. Iya. Ibu-ibu pernah ada yang ikut? Pernah ikut? Saya pernah. Oh pernah ikut. Iya. Mohon maaf yang ibu yang mungkin pada waktu mengikuti karena Iya. sudah lama Pak. Sudah lama waktu Sudah angkatan lama. si kakak. Mohon maaf kalau yang ibu ingat terkait dengan itu apa saja yang disampaikan? Biasa kan anak ini sudah masuk Puber ya. puber ya. Kayak pergaulan bebas, Oh, gimana oke. gitu. Antara laki-laki dengan perempuan gitu. Itu sih yang lebih utama. Jadi yang Yang narkoba juga dari pernah. apa dari Ya, Narkoba. puskesmas, ada dari Iya. orang tua yang kebetulan profesinya dokter. Iya, gitu. kita lebih mengutamakan dari orang tua sih kadang Pak. Oke. Ya, kalau untuk penyuluhan itu misalnya untuk kesehatan, siapa nih orang tuanya yang ini gitu. Kita hubungi. Kemarin kayak gitu. Itu komunikasinya di WA grup tadi atau dengan putra putrinya atau ini? Bisa langsung ke langsung orang ke tua. personnya ya. Biasa kan sekolah Ya, minta bantuan ke komite ke orang tua lagi. Oh gitu. Iya. Komite. Iya, kita mau ada program ini bisa kira-kira ada nggak? Kalau nggak ada baru kita cari di luar. Kalau masih ada di dalam. Yang waktu itu Bu Aisyah Dahlan itu ingat nggak Bu Aisyah Dahlan pernah datang ke sini. Iya. Bu Aisyah Dahlan untuk masalah narkoba ya. Iya. Bu Aisyah Dahlan. Iya, Bu Aisyah Dahlan Pak. Sering. Parenting itu 1 tahun sekali. Parenting Akbar. Keseluruhan. Kalau parenting ini untuk anak-anaknya Orang tua. Orang tua. Tapi yang waktu Bu Aisyah Dahlan itu ada anak-anaknya juga. ada untuk orang tua. Tergantung temanya sih kadang Iya. kalau Iya, memang waktu ada itu. berhubungan dengan anak-anak kan anak-anak diundang. Yang narkoba itu waktu itu ada untuk Kalau parenting anak-anak ini biasanya yang menyampaikan dari mana? Dari luar. Beda-beda kita Pak. Iya. dari luar. Oh, Iya, kadang Dari mendatangkan dari dari orang tua luar. atau dari pihak Luar. dari luar ya? Pernah kita memanggil juga ini psikolog kan? Oh iya, yang kemarin psikolog kemarin. Cara pengasuhan anak itu gabungan sih. Iya. Kalau yang bapak yang ibu-ibu dengar, yang ibu-ibu ketahui, adakah kegiatan olahraga bersama untuk putra putri ibu, untuk para bapak ibu guru dan Ada biasa ada seminggu sekali ada ibu fotonya. pernah ikut? Siapa tahu kumpul sama-sama Olahraga bareng. olahraga bersama dengan warga sekolah ini. Karena itu kan berarti hebat sekali, luar biasa. Jadi apa jaringan hubungan atau interaksi antara orang tua dengan sekolah. Iya. Atau kepedulian orang tua yang tinggi sekali terhadap perkembangan di sekolah, dengan datang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Kami mendukung dari belakang ya. tinggal dewan kepala sekolah kami dukung dari belakang ya Pak. Ini anak-anak perlunya apa gitu ya. Konsumsinya. Konsumsi pastinya. Iya, benar. Biasanya kita begitu konsumsinya. Kegiatan sangat banyak sekali. Banyak. Bahkan dia kalau pulang sore jam berapa? Habis asar. Asar. 1:30. Ada nggak putra putri ibu yang sebenarnya capek sekali saya sekolah di sana karena istirahatnya kurang. Kadang di awal Pak. Di awal. Di awal. Oh, karena Mungkin beban itu. ya, tapi kalau anak saya berdua kan memang dari pondok ya Pak ya udah biasa. Jadi kami itu dapat keluhan dari sekolah luar Oh, yang gitu. daftar di sini. Yang mereka tadinya Negeri, tidak ya. terbiasa dengan karena kan pagi kita ada target kayak hafalan. Iya, hafalan. Di situ di awal-awal memang mereka mengeluh, tapi sekolah memberikan kelonggaran untuk beberapa bulan ini kita kasih kelonggaran dulu untuk tapi ini udah aman sih Pak karena menyesuaikan mungkin kaget dia kan Pak yang tadinya dari negeri ke sini dengan hafalan-hafalan ini kaget Iya, dia kan. hafalan-hafalan. Padahal kalau yang tadinya sudah biasa Aman aja sih, iya. Kalau apalagi anak namanya di pondok kan Pak 1 lembar itu aman aja hafalan gitu kan. Kalau terkait dengan fisik, capek fisik pasti ada kan? Belum kurang mah istirahatnya. Tapi masalahnya sore malam nggak ada kegiatan. Nggak ada. Bahkan Lanjut kami les ada. Oh, Ada yang lanjut les. Oh, kalau Iya. masih les lagi Bu ya? ada Ada lanjut les. Iya. Ustaz. tapi tidak semua Tidak sih, semua, Pak. tidak semua sih. Ya kalau anak saya Memang saya pernah lanjut dengar les. juga. Pernah Lanjut dengar les. seseorang itu sudah pokoknya ininya apa makannya, seragamnya, pakaiannya itu di dalam mobil. Rumah kedua ya Mbak ya. Iya, Jadi rumah dari kedua. rumah mobilnya datang
di sekolah, nanti bisa pulang ganti baju. Gantinya di dalam mobil. Iya, lanjut lagi les. Lanjut les. Tempat les. Iya. Banyaknya Iya, Pak. Iya. Artinya dari kepada kegiatan itu putra putri itu tidak ada peluang terkait dengan istirahatnya. Iya. Karena menjadi biasa. Terbiasa. Jangan di awal-awal aja Pak. Di awal Tadi yang saya di awal itu kan Iya. Kalau mengeluh itu anak-anak wajar ya Pak ya. Bagi saya anak itu mengeluh wajar dan memang harus dikeluarkan. Ya, memang harus disampaikan. Tidak apa-apa kalau benar. Najla itu kalau misalnya dia sudah padat, dia kan ambalan juga, ketua ekskul tari gitu. Kadang nih Najla rapat ya pulang sekolah. Najla rapat sama ini teman-teman ambalan. Oh iya, nanti apalagi kalau misalnya ada sematis, apalagi nanti kalau ada acara-acara itu kan mereka full tuh rapat. Tapi happy sih menjalanannya, cuman kalau dengan kemauan dia sendiri. iya, cuman mereka bilang Najla capek. Iya, istirahat sudah. Beda kalau mbaknya yang nyuruh ya. Iya. Banyak protesnya ya. Kemauan dia sendiri apapun itu mau pulang maghrib oke aja mereka. Atau Najla pusing ya, ini mana dulu ya yang harus dikerjakan. Sudah kalau gitu bikin agenda, bikin tempel ini saya bikinkan ini papan yang bisa dihapus itu pakai tulisan hari ini agendanya ini, hari ini. Kadang ngeblank dia. Apa ya gitu. Mungkin saking banyaknya gitu. Tapi saya senang anak saya banyak kegiatan yang positif daripada yang nanti gitu. Iya, nggak jelas. Jadi malam itu setelah apalagi kalau misalnya dia habis pulang les kan sampai jam 8 nih. Jam 8 dan rumah di kilo 11, Bapak. Jadi dari kota ke kilo 11 sampai rumah itu jam setengah 9. Itu udah tinggal istirahatnya aja kan, berarti tinggal istirahat. Kurang gadget itu juga. Iya, gadget juga. Jadi kan? udah capek gitu. Udah tinggal istirahat, pagi beraktivitas lagi. Kalau ngeluh tuh satu hal wajar sih Pak bagi saya, dan tinggal kita orang tuanya mensupport dia secara apapun yang dia butuhkan. Dan intinya enjoy menjalani. Enjoy Pak. Yang penting itu sih enjoy jalan. Artinya dengan kondisi kepadatan kegiatan, kemudian putra putri Bapak itu tetap menikmati kegiatan itu. Dan istilahnya saya pikir itu karena memang malam hari jam 9 jam 4 sudah juga. Dan paginya kan kegiatan semua kegiatan positif. Di masa depannya sendiri. Bahkan anak-anak itu Pak hari libur pun pengen ke sekolah. Karena saya itu yang luar biasa. Iya, Pak. Saya bilang ada apa lagi di sekolah mungkin. Iya Sabtu ya biasanya. Sabtu itu ada acara sama gurunya atau apa ke sekolah itu si kakak dulu tuh malah jarang pulang, dia sering di sekolah. Loh Kak ini Sabtu Minggu kami mau ke sekolah gitu, mau ngumpul sama teman sama guru. Ya udahlah saya bilang ke papa. Biar ini kan kegiatannya udahlah. Jadi Ibu terima kasih Ibu membantu kami menyampaikan apa yang terjadi selama ini. Mohon maaf sekali dengan aktivitas Ibu yang seharusnya mungkin tidak di sini atau lain Ibu menyempatkan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo Ibu kalau ada aktivitas yang lain. Ya, insyaallah. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Kalau ada yang kurang-kurang sampaikan ke kami, kalau dan lebih dengan tanya. Padang dong. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.